kadang-kadang dia nggak menyadari, ketika nggak menyadari, nggak dewasa dalam berpikir, dia berpikirnya gini, kok keluarga saya memandang saya kayak gini, kok saya nggak diorangkan, misalkan gitu ya, kok saya nggak dihargai, dan sebagainya. Nah, dirinya sendiri nggak bisa menempatkan diri. Nah, seperti itu ya, cara memandang dirinya sendiri. Kemudian tindakan, perasaan, dan pemikiran di masa lalu yang terkait dengan atribut diri itu. Nah, itulah yang membentuk dia. Dia di masa lalunya tuh dia itu dibentuk seperti apa, sehingga dia nggak tahu diri gitu ya, nggak bisa mengatur tindakannya, nggak bisa mengatur perasaannya, nggak bisa mengatur pola pikirnya gitu ya, seperti itu ya. Nah, itulah sebabnya kita selalu dituntut untuk sadar diri, dituntut untuk melihat dirinya sendiri itu. Kemudian tindakan, perasaan, dan pemikiran masa lalu yang dikendalikan oleh atribut itu tadi ya, kembali ya. Jadi dirinya itu selalu seringkali dikendalikan. Contoh kontekstualnya misalkan gini ya, oh, saya itu orang yang harus dihargai karena keturunan keraton gitu ya. Saya pendidikannya tinggi gitu ya. Seperti mentang-mentang seperti itu gitu ya. Nah, itu berarti dia enggak dikendalikan. Kalau dikendalikan oleh perasaannya, kesadarannya, dia tidak akan meninggikan diri seperti itu ya. Jadi sekarang saat ini kita diberi pandangan bahwa kita harus tahu diri ya. Kita harus tahu siapa diri kita. Nah, dengan demikian kita jadi sadar, logika kita jadi berjalan, dan kita tidak diombang-ambingkan oleh kondisi di mana kita berada. Ya. Kemudian jenis konsep diri. Ada konsep diri independen ya. Yang pertama, diri kita sendiri ini adalah entitas yang terpisah dari lingkungan sosial. Nah, ini maksudnya apa? Diri kita sebuah entitas yang terpisah dari lingkungan. Nah, diri kita sendiri terdiri dari apa? Kalau menurut iman kita sendiri, kita ada tubuh, roh, dan jiwa. Ya, tubuh, roh, dan jiwa. Diri kita sendiri ini seperti sebuah negara yang harus kita atur. Harus kita atur sedemikian rupa supaya sosial melihat kita itu sehat secara mental. Nah, diri kita sendiri itu ya. Nah, dari sini pemahamannya adalah kita sendiri itu yang sebenarnya beda dengan lingkungan. Nah, ketika kita berada dalam lingkungan, apa yang terjadi? Ya, kita harus menyesuaikan dengan lingkungan itu, gitu. Jadi diri kita sendiri itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan lingkungan itu. Kemudian diri kita sendiri individu, tiap orang itu diajarkan untuk menjadi unik. Kadang-kadang orang mengatakan ya, be myself, saya sendiri ya, jadi diri sendiri gitu ya, seperti itu contohnya. Nah, kita sendiri itu harus mampu mengekspresikan diri kita di ruang publik dan harus mampu mengaktualisasikan diri itu sesungguhnya sesuai dengan kondisi di situ. Tuh, seperti itu. Misalkan saat ini PSBB nih, WFH nih, tiap orang nggak ketemu orang lain, tetapi kita harus mengaktualisasikan diri itu ketika ya seperti di sini di Zoom gitu ya. Orang bisa melihat walaupun terbatas dengan suara ya, terbatas dengan voice saja. Nah, seperti itu. Ketika dibuka forum, ayo sharing. Nah, siapa yang mau bertanya gitu ya. Jadi literasi perkataan ya yang diucapkan seseorang itu akan dinilai dengan orang. Loh, ini kata-katanya orang ini ngomongnya kok sadar nggak ya dia ngomong gitu ya. Kok nggak beretika omongannya. Nah, berarti dia gagal dalam mengaktualisasikan diri yang sesungguhnya itu. Nah, itu ya. Maaf, Batok. Jadi dia juga
tidak mampu mengekspresikan diri di ruang publik yang terjadi itu, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dengan hubungan antar pribadi, ya, antar pribadi, Anda pasti akan menilai, loh, ini baru kenal kok ngomongnya banyak banget sih, gitu ya. Ini baru kenal kok wamer semuanya, aku begini, aku begitu. Nah, seperti itu ya. Berarti dia secara sosial dia nggak mampu, gagal itu. Aktualisasi dan ekspresinya gagal di depan orang, gitu ya, seperti itu. Aku ingin mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria yang aku tulis gini ya, seaprek gitu ya, sederet. Tetapi dia sendiri tidak bisa menyesuaikan dengan apa yang dia minta, seperti itu. Misalkan ketemu dengan kriteria yang sudah dipaparkan itu, gitu ya, ketemu yang sudah ditulis, didoakan tiap hari, ketemu dengan orangnya. Tapi dia sendiri ketika dipertemukan oleh Tuhan, dia tidak bisa membawa diri, gitu ya. Kemampuannya mengekspresikan dan mengaktualisasikan itu nggak sehat, gitu ya. Orangnya jadi lari, gitu ya. Nah, orangnya jadi lari. Jadi, Tuhan itu sudah menyediakan apa yang kita mau, ya, apa yang Anda mau. Tuhan, aku pengen jodoh yang seperti ini loh, gitu ya. Tuhan sediakan. Nah, selanjutnya tugas yang harus kalian lakukan untuk menyesuaikan dengan apa yang Tuhan sudah siapkan. Nah, itu Anda nggak mempersiapkannya, gitu. Anda nggak melatih, Anda nggak belajar. Nah, dari sini kita nggak boleh menyalahkan Tuhan. Tuhan itu sudah siapkan semuanya, gitu ya. Tapi kita sendiri yang gagal, gitu, untuk belajar. Ketika orang menasihati, memberikan motivasi, nah dia malah menutup diri, malah nggak mau mengembangkan, malah nggak mau open mind, gitu ya. Tetap fixed mindset, gitu, seperti itu. Nah, dampaknya seperti itu. Jadi aku berdoa sampai doer, gitu ya. Istilahnya bertahun-tahun sampai capek, kenapa gini. Nah, dia sendiri nggak mau mengupdate dirinya menjadi lebih baik. Seperti itu. Nantinya waktu proses sama Tuhan, nah aku loh sudah menyiapkan semuanya, tapi kamu selalu tidak mau lemah lembut, tidak mau belajar untuk memikulku, gitu loh. Pikulahku, belajarlah padaku. Nah, nggak mau belajar sama Tuhan. Ya menutup diri ya, Pak Andre ya, apa namanya Pak Andre ini, mental block. Nah itu nanti kalian tuh seperti ini. Nah di sini nih ya, Tuhan sudah mengirimkan Pak Andre. Gimana caranya melatih untuk memecah, menghancurkan mental block yang ada dalam diri kalian itu disiapkan. Tapi realitanya apa? Anggota-anggota yang di sini, anggota-anggota Katakan Cinta nggak mau memfasilitasi itu, gitu ya. Kalau ada pernah saya membaca ilustrasi ini. Suatu daerah kebanjiran nih, banjir. Kemudian airnya semakin hari semakin naik. Lalu seseorang itu sampai di atap rumah. Tuhan tolong selamatkan saya Yesus, tolong. Gitu ya. Terus kemudian ada perahu petugas penyelamat ini. Enggak mau, aku maunya ditolong Tuhan, gitu seperti itu. Ada lagi datang helikopter. Enggak mau, aku maunya ditolong Tuhan. Nah, logikanya itu tertutup. Tuhan sudah sediakan penyelamat, sudah sediakan fasilitas, tapi dianya sendiri ngoceh terus, cerewet terus, enggak henti-henti, enggak mau diem. Tuhan tuh maunya kita diem, belajar, gitu ya. Jangan terus jawab, jangan terus cerewet. Tapi Tuhan, tapi ini, tapi itu, gitu. Gitu terus nggak pernah berhenti, gitu loh ya. Nggak pernah berhenti. Coba sekali waktu beli lakban, di lakban tuh bibirnya biar nggak ngomong, gitu loh. Ini sambil bercanda ya, sambil bercanda. Makanya Tuhan itu menginginkan kita duduk diam, seperti Maria. Duduk diam, dengarkan apa yang Tuhan
nasihatkan. Semuanya lengkap di Alkitab. Nah, itu ya. Duduk diam, dengarkan. Karena dia sumber kebenaran, apa yang diucapkan Tuhan, apa yang diberikan oleh Tuhan itu semua benar. Gitu ya. Jangan dibantah-bantah gitu ya. Begitu. Belajarlah padaku. Tuhan sudah bilang gitu. Belajarlah padaku. Ya. Kok enak, tenan enak gitu ya. Jangan khawatir. Kalau kamu merasa berat, aku ikut memikulnya. Nah, gitu. Kalau kamu benar-benar nggak kuat, aku menggendongmu. Kurang apa coba? Tapi banyak manusia mengesampingkan semuanya itu. Ya, akhirnya apa? Konsep dirinya sendiri itu lo nggak ngerti. Tapi seringkali sok tahu, gitu ya. Nah, seringkali sok tahu, seringkali tetap ada tinggi hati seperti itu. Diam, dengarkan, menurut sama Tuhan. Ya, kita lanjutkan. Konsep diri interdependen ya, interdependen. Diri adalah entitas yang terkait erat dengan lingkungan sosial. Maksudnya apa nih? Kayak gini. Di apa namanya grup BAFM lahir baru, Bia Mutadin sendiri, ada admin, ada Katakan Cinta. Kebetulan semuanya satu iman. Ya, kebetulan satu iman. Nah, inilah yang dinamakan erat dengan lingkungan sosial. Jadi ada hubungan, ada konektivitas di sana. Ya, paham ya? Ada konektivitas di sana. Nah, kalau kita mau dinilai mental yang sehat di lingkungan itu, ya kita melakukan ekspresi, aktualisasi dirinya sesuai dengan grupnya itu. Ya, sesuai grupnya itu. Misalkan contohnya, ini saya nggak mengajari kalau di sini jadi merah, di sini jadi biru seperti bunglon ya, berubah-ubah enggak. Ini ketika kita kumpul dengan lingkungan yang terkait, ya kita menyesuaikan di sana. Apa lingkungannya? Kita dalam iman Kristen nih, tapi di situ nerocos saja tentang di luar itu gitu loh ya, di luar konteksnya itu, dan kalimat-kalimatnya tidak menunjukkan sebuah kesehatan mental. Nah, akibatnya apa? Keterkaitan yang erat ini dirusak oleh dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian individu diajarkan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi diri untuk mempertahankan interdependen antar individu, mampu mengerti maksud orang lain, simpatik, menyesuaikan dengan nilai atau norma, memiliki peran sosial. Ini sedikit masuk yang sudah saya katakan tadi bahwa kita harus banyak belajar, ya, banyak belajar mengerti akan orang lain, mengerti tentang kondisi yang kita harus berada di situ. Nah, agak berat kan biasanya cross culture ya, lintas budaya. Misalkan orang Jawa masuk ke lingkungan budaya orang Batak. Nah, seperti itu. Dia harus mampu punya kecerdasan adaptasi diri, menyesuaikan di sana. Nah, kalau dia tidak bisa menyesuaikan diri, maka dia nggak akan tahan. Ya. Nah, oleh sebab itu, kita dituntut untuk selalu mampu atau pandai atau cepat ya beradaptasi diri. Nah, seperti itu. Ketika Anda menemukan seseorang ya, terus kalian nggak mengadaptasikan diri dengan komunikasinya dengan orang yang itu. Wah, ini tipe saya benar nih, banget ini orangnya putih tinggi. Orangnya smart gitu ya. Tetapi ketika komunikasi, loh kok ngomongnya gini ya orangnya. Nah, Anda mulai ada protes, mulai ada jarak gitu. Nah, itu berarti Anda tidak mampu beradaptasi. Nah, seperti itu. Kalau kita mampu beradaptasi, komunikasi dengan orang seperti apapun tipenya, karakternya gitu ya, itu menarik. Ya, itu menarik ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Anda belajar
belajar dengan hal baru. Hal baru maksudnya apa? Orang yang dengan tipe karakter yang baru Anda temui itu, Anda mempelajari karakternya, menyesuaikan karakternya, gitu ya. Anda berusaha untuk mengerti apa maksud orang ini ya, gitu ya. Ketika Anda, halo, jelas ya suara saya ya? Jelas. Oh Jelas, ya, Pak. baik. Jadi ketika kita mampu ya, mampu untuk mengerti maksud orang lain, apa yang diinginkannya. Nah, sampai ketika Anda misalkan sampai pada taraf gini, orang itu nggak mengatakan apa-apa, tapi sikapnya itu saya sudah membaca. Signalnya, orang itu saya sudah membaca. Dengan signalnya itu, misalkan signalnya menunjukkan sesuatu yang merendahkan Anda, misalkan seperti itu ya. Nah, tapi itu tidak mempengaruhi Anda sendiri. Tetap Anda enjoy. Nah, kalau hal itu terjadi, orang itu akan nyaman. Oh, kok orang ini enak ya, aku di dekat orang ini ya, gitu ya, seperti itu ya. Nah, itulah apa namanya pribadi yang paham tentang konsep dirinya. Selanjutnya self dan kognisi diri sendiri dan pengetahuan ya, knowledge-nya dia dalam konteks budaya. Pemahaman diri secara independen, atribut internalnya yang dipentingkan. Nah, ini namanya apa? Egois, gitu ya. Egois. Nah, di mana dia berada kalau dia apa namanya melakukan hal ini, dia akan tertolak dengan lingkungannya, dengan budaya dia ditempatkan itu dia akan tertolak. Tetapi kalau seseorang itu tidak mengutamakan maksudnya atributnya bisa dipendam gitu ya. Enggak sombong, dia tetap rendah hati, lemah lembut seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, di situ Anda berhasil ya, seperti itu ya. Kemudian pemahaman diri interdependent, menetapkan konteks hubungan dalam pengungkapan diri. Nah, ini maksudnya cara kita mengungkapkan diri ya dalam hubungan dengan seseorang, win-win solution. Nah, itu seperti itu, win-win solution. Saling menghargai. Nah, itu komunikasi timbal balik yang sehat. Seperti itu. Nah, komunikasi timbal balik yang sehat itu yang pertama yang harus dipahami adalah memahami diri sendiri dan memahami orang yang ada di depannya. Nah, biasanya seorang negosiator ya, yang negosiator yang handal atau marketing yang bagus, itu dia piawai nih, lihai dalam hal ini nih. Pemahaman diri interdependen ini dia cepat sekali. Ketemu orang itu, oh cara jalannya orang itu seperti ini. Dia cepat, instan responnya connect langsung, tek, gitu ya. Nah, jadi dia lancar dalam menetapkan dirinya sendiri untuk mengungkapkan ke orang lain itu. Nah, ini kita belajar sama ahlinya nih. Dari risetnya Konsin, membandingkan orang dengan risetnya ini membandingkan orang Amerika dan Jepang terkait who am I dalam situasi yang spesifik. Ya, saya ketemu misalkan ini Pak Kris orang Jepang, saya orang Amerika. Karakternya beda karena beda budaya ya, cross culture. Ketika saya ketemu, siapa saya gitu, dalam acara apa saya ketemu Pak Kris gitu ya, dalam momen apa gitu ya, apa namanya janjiannya itu dalam hal konteksnya dalam hal apa. Nah, itu saya sudah menyiapkan diri dengan diri saya. Tapi kalau saya kekeh dengan aku loh orang Amerika ya, aku apa aku. Kalau kamu nggak mau ya udah. Nah, orang seperti itu nggak bisa bisnis. Orang itu nggak bisa berhubungan. Orang itu nggak bisa menjalin. Nah, berarti nggak sehat. UMI-nya siapa itu dia nggak tahu. Itu dia.
Nah, kalau di depan cermin, orang seperti ini biasanya dia sebenarnya kucing, lihat di kaca jadi singa, itu seperti itu. Kemudian Miller tahun 84 dia penelitiannya nih membandingkan orang Amerika dan orang India untuk menjelaskan tentang penyebab sok kenal sok dekat ya temannya di dekatnya melakukan hal baik dan buruk. Nah seperti ini bagus penelitiannya juga ini bahwa kalau kita apa namanya abu-abu ya abu-abu dalam hubungan dengan seseorang, sebetulnya dia tuh nggak cocok dengan dia. Gitu. Sebetulnya dia itu nggak misalnya nggak sepadan istilahnya lah ya itu seperti itu. Tapi dia memaksakan diri, ya, memaksakan diri dengan lawannya itu, gitu ya. Kemudian memaksakan dirinya dalam bentuk sok kenal sok dekat itu seperti itu. Apa yang terjadi? Gitu ya. Endingnya kita bisa membacanya. Baik dan buruknya kita apa namanya kita bisa merabanya dalam hal ini. Nah ini apa ini pernah saya dengarkan di ini nih apa acaranya Pak Andre nih. Nah, di sini saya minta masukannya Pak Andre dengan orang-orang yang beberapa apa namanya penjelasan itu tadi. Pak Andre gimana Pak Andre dengan hal ini Pak? Iya, Pak kasih saya waktu 3 menit Pak. Ini sebentar lagi aku naik lift pasti sinyal hilang. Jadi Bapak terusin dulu nanti aku pas di atas aku. Oke, baik. Oke, baik. Baik, terima kasih. Baik. Baik. Saya lanjutkan ya. Tapi ingat-ingat ya. Kalau ini bahasanya terlalu ini. Self dan emosi, diri sendiri dan emosi dalam konteks budaya ya. Kita lihat, kita belajarnya dari risetnya Kitayama dan Markus tahun 94, emosi yang mendorong pemahaman diri, independen, kebanggaan, dan superioritas atau emosi positif ya, superioritas dalam hal ini ya, dan marah ya, dan frustasi, emosi negatif, cenderung melepaskan diri dari hubungan sosial. Jelas ya. Ini jelas sekali ya. Kalau kita ya, kalau kita sendiri pada saat komunikasi dengan seseorang atau pada saat komunikasi dengan orang paling dekat, istrinya, kakaknya, adiknya, gitu ya, apa namanya, orang tua angkat atau orang siapapun yang kita cintai di dekat. Ketika kita nggak mengontrol ya, mengontrol emosi kita, justru membanggakan dengan ngotot ya. Aku loh ini ngotot gitu seperti ini gitu ya, seperti itu ya ngototnya ya. Nah, apa yang terjadi? Hubungan sosialnya jadi renggang. Jadi ada istilahnya orang ngomong gap gitu ya. Ada jarak menjauh gitu ya, seperti itu. Cenderung hal ini cenderung akan semakin menjauhkan hubungan sosial. Nah, seperti itu. Padahal sebuah kesuksesan ya, semuanya ini sebuah kesuksesan dalam bidang apapun di bisnis. Kalau kita tidak pandai menyesuaikan diri, maka kita akan miskin dalam link, miskin dalam hubungan dengan orang lain. Nah, itu ya di sini ya. Jadi riset Kitayama dan Markus ini sebetulnya menekankan tentang manajemen emosi gitu. Ya, manajemen emosi. Dengan manajemen emosi kita akan paham secara pribadi, secara diri sendiri gitu, ini paham banget gitu loh. Ya, seperti itu. Contohnya gampang, ini seperti ini. Ada beberapa orang kumpul nih seperti ini. Ketawa, ngobrol gitu ya. Ada satu momen yang joke gitu ya. Gitu ketawa-ketawa. Misalkan 5 orang, yang 4 itu bisa ketawa dia yang dikatakan. Tapi yang satu ini malah tersinggung. Gitu loh. Padahal itu joke. Tapi dia tersinggung. Nah, inilah orang yang gagal dalam pemahaman yang independen. Mengelola emosi dirinya sendiri gagal. Nah, seseorang yang tidak mampu mengelola emosinya, apa yang terjadi? Kesadarannya menurun, logikanya menurun, gitu ya. Terus apalagi ada zat kimia
cairan kimia otak keluar yang negatif ya, yang menimbulkan stres itu. Nah, banyak hal yang merugikan. Tapi kalau kita pandai mengelola emosi dalam diri kita, kita akan semakin sehat gitu. Joke diterima joke semakin lucu gitu ya. Nah, seperti itu justru tambah sehat. Nah, justru mempererat hubungan sosial dengan orang lain. Nah, seperti itu. Mungkin Pak Andre sudah siap? Masih hilang Yes, komunikasi. sudah. Ini Pak Pas. Andi Ya. pakarnya ini di sini. Yes, shalom teman-teman. Shalom Coach Suaranya mati. Andre. Halo, shalom semuanya. Yuk, langsung aja ya teman-teman, fokus pada apa yang teman-teman sudah lihat di layar. Di situ ada tertulis self emotion konteks pada konteks dan kultur. Kemudian ada risetnya ya dari Kiyatama dan Markus. Oke. Sekilas sambil teman-teman lihat, teman-teman dengarkan kisi-kisi berikut ini. Cilah kisi-kisi. Oke, yuk. Jadi ceritanya gini, saya akan memulai dari satu hal. Ketika kita berbicara, by the way teman-teman, ada catatan nggak? Tolong ambil kertas dan bolpen dong. Ambil kertas, bolpen ataupun alat tulis supaya apa yang kita diskusikan nanti benar-benar punya powernya sendiri ya. Jadi jangan sampai cuma sekedar jadi pendengar, kemudian nanti jadi kosong gitu ya. Tapi kalau teman-teman catat, karena nanti ada beberapa pertanyaan yang teman-teman akan jawab, teman-teman nanti akan punya kesadarannya sendiri seperti yang tadi sudah diceritakan sama Pak Dani ya. Oke, saya anggap teman-teman sudah punya ini ya, sudah punya alat tulis sendiri. Sebentar, saya aus banget. Minum dulu 1 menit. Asik. Yuk, kita lanjut. Oke. Jadi gini teman-teman, saya akan memulai dari satu pemahaman ya. Pemahamannya adalah ketika kita berbicara self-concept, ada sangat banyak nih self-concept, salah satunya adalah tentang citra diri. Kalau kita menilik kepada Alkitab, kembali ya, dasar base-nya kita adalah Alkitab. Waktu kita berbicara tentang citra diri, biasanya Alkitab mana, ayat mana yang paling sering dipakai? Biasanya ayat Kejadian 1 ayat 27 atau 28, saya agak lupa lah. Tapi singkatnya begini, marilah kita menjadikan manusia seturut segambar dan serupa. Gitu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman pernah mendengarkan istilah imago Dei. Seturut segambar dan serupa Tuhan. Salah satu tugas manusia di bumi, salah satu tugasmu, tugas kita semua, siapapun yang ada di sini, tugasnya adalah untuk bisa berkuasa atas burung di udara, ikan di laut, dan apapun yang ada di daratan, gitu ya. Dalam bahasa yang modern sekarang, berkuasalah terhadap kehidupanmu. Berkuasalah terhadap sosialnya dirimu, berkuasalah terhadap lingkunganmu, berkuasalah terhadap segala sesuatu yang dimana kamu ditempatkan. Singkatnya begitu ya. Jadi tolong kasih highlight tebal. Salah satu kata kuncinya adalah berkuasa. Oke? Nah, kalau kita berbicara tentang berkuasa, yang teman-teman sudah highlight tebal, tolong dicatat ya, berkuasa. Seberapa berkuasanya dirimu atas dirimu sendiri. Ya, jadi sebelum kita akhirnya bisa berkuasa terhadap finansialmu, terhadap pekerjaanmu, terhadap eksistensinya dirimu, terhadap semuanya, nomor 1, sudah belum kamu berkuasa? Berkuasa itu artinya apa sih? Punya kepercayaan diri yang cukup. Minimal cukup. Punya apa ya? Punya power untuk bisa eksis. Kalau tadi Pak Dani bilangnya adalah self aktualisasi gitu ya, aktualisasi diri, bagaimanapun kita perlu aktualisasi. Bahasa gaulnya kita adalah eksis gak sih kamu dalam kehidupan kamu?
Eksis gak sih kamu terhadap diri kamu sendiri? Oke, jadi tolong tulis pertanyaan ini. Apakah saya eksis terhadap diri saya sendiri? Apakah saya berkuasa terhadap diri saya sendiri? Apakah saya have fun? Saya asik gak dengan diri saya sendiri? Saya merasa diri saya punya power atau tidak? Ya, tolong ditulis pertanyaannya. Karena pertanyaan ini teman-teman bisa tanyakan setiap pagi, setiap hari, kapanpun teman-teman sempat buka buku ini, teman-teman tanyakan kembali ke dalam dirimu, apakah saya eksis? Apakah saya have fun? Apakah saya berkuasa? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa kita eksis, maka pertanyaan yang berikutnya yang teman-teman perlu jawab setelah ini adalah, silakan ditulis pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, siapa dirimu? Tambahin ya, silakan tulis dulu pertanyaannya, siapa dirimu? Oke, sudah ya? Tambahin lagi pertanyaannya, siapa dirimu di mata orang tuamu? Tambahin lagi, siapa dirimu di tempat kerjamu? Tambahin lagi, buat yang udah pernah pacaran, siapa dirimu di mata mantanmu? Buat yang udah pernah pacaran. Tambahin lagi, seandainya dirimu mau punya relationship dengan seseorang, kira-kira estimasikan siapa sih dirimu di mata beliau, di mata calonmu. Oke? Dan tolong direnungkan jawabannya. Kadang-kadang jawabannya saya di mata orang tua saya nih anak yang titik-titik-titik gitu ya. Jawabannya nggak cuma sekedar satu kalimat begitu aja. Jawabannya panjang gitu. Tanyain lagi, nanti ada lagi jawabannya. Tanyain lagi sama diri saya, tanyain lagi bahwa di mata orang tua saya siapa ya? Tulis lagi. Di mata orang tua saya siapa ya? Tulis lagi. Tiba-tiba muncul jawaban-jawaban yang baru. Jadi, buat teman-teman, satu pertanyaan tadi, satu halaman ya. Satu pertanyaan, satu halaman. Satu pertanyaan, satu halaman. Jadi, di mata orang tua, saya siapa sih? Di mata mantan saya dulu, bagi yang udah pernah pacaran, saya siapa sih? Gitu ya. Kemudian, andai kata besok saya dapat relationship, di mata dia saya ini siapa sih? Oke? Pahami itu dulu. Jawab yang lengkap. Oke? Jadi pada saat menjawab ini bisa jadi seminggu, bisa jadi sebulan, bisa jadi tiga jam udah selesai. Saya nggak tahu berapa lama gitu. Tetapi semua orang nanti punya masanya sendiri-sendiri ya. Berikutnya itu yang kedua. Yang ketiga adalah berbicaranya begini. Pada saat dirimu bercermin, andai kata kalau punya cermin nih langsung enak nih. Andai kata habis dari sini teman-teman silahkan bercermin ya, atau bawa deh handphonenya sekarang juga di depan cermin. Oke? Kemudian teman-teman boleh lihat wajahmu di depan cermin itu. Sudah ya? Lihat dari atas sampai ke bawah. Oke? Kemudian senyum yang paling lebar. Di depan cermin itu teman-teman senyum yang paling lebar. Dan pada saat teman-teman senyum yang paling lebar, ngomong seperti ini, gile ini gue banget, ih ganteng banget nih orang, ih keren banget nih orang, ih cakep banget nih orang, ih cantik banget nih orang, ih keren banget. Dan bisa berekspresi segitunya. Biasanya, beberapa dari kita tiba-tiba ada yang kikuk, ada yang aneh, kok aneh sih gue begini sih. Gitu ya. Kita asik gak sih pada saat kita bercermin, kemudian kita ngomong di orang yang berada di depan cermin itu, which is kita sendiri, gila ini adalah orang terkeren sedunia yang gue pernah tahu. Apakah kita bisa melakukan itu dengan perasaan lega dan plong? Dan ini perlu dilatih buat teman-teman yang belum merasa, I'm good enough gitu ya, gue keren nih, gue oke. Buat teman-teman yang masih belum merasa seperti itu, teman-teman perlu latihan. Supaya apa? Citra dirimu naik. Salah satunya ketika citra dirimu naik, emosionalnya yang dirimu punya selama ini bisa dihilangkan.
Nah, tapi ada konteks kedua. Ya, ini yang ketiga ya. Yang ketiga adalah dirimu berada di depan cermin terus ngomong sama diri sendiri, ini orang paling keren sedunia dengan ekspresi yang benar-benar keren ya. Ekspresikan dirimu yang benar-benar keren. Oke? Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah begini. Kalau teman-teman masih belum bisa mengekspresikan dirimu secara benar-benar pol-polan lah ya, kalau bahasa Sunda lagi bahasa Jawanya pol gitu lah ya. Sekarang yang keempat adalah cek yuk, ada emosi apa yang selama ini menjudgment dirimu? Ada kata-kata apa yang menjudgment dirimu, menghakimi dirimu tentang dirimu sendiri, baik dari dirimu sendiri maupun dari masa lalumu. Misalnya, malah tampang kayak gitu, mau keren-kerenan, apaan gitu. Ini aja kamu gagal. Nah, hal-hal yang seperti itu, tolong cek suara hatimu. Ya, tolong dicek nih suara hatinya. Pada saat kita mau ngomong gue keren banget, ada nggak penolakan dari dalam diri? Adakah emosional yang menjudgment, menghakimi diri kita bahwa kita tidak sekeren itu, kita tidak seberkuasa itu, kita tidak seeksis itu? Jika ada, semua kata-kata yang muncul, maupun emosional, maupun perasaan mengganjal, maupun emosi-emosi yang nggak asik, tolong catat semuanya. Oke? Dari sini, satu bentuk yang tadi Pak Dani bilang adalah kesadaran. Semakin teman-teman menyadari, apa sih saya, siapa sih saya, semua berawal dari pemahaman dirimu. Kalau dalam konteks Alkitab, kamu tuh didesain untuk berkuasa loh. Kamu tuh adalah Tuhan yang kecil ya. Tuhan kita ya besar. Kita adalah Tuhan yang kecil, yang disuruh, yang diminta, yang dikasih kuasa untuk bisa berkuasa di bumi. Dan sebelum berkuasa di bumi, maka kita harus berkuasa terhadap diri kita sendiri. Oke? Nah, hal-hal yang seperti ini silahkan teman-teman tuliskan terlebih dahulu. Semua pertanyaan saya tadi, teman-teman bisa diskusikan, mau diskusi sekarang juga boleh, gitu ya. Atau nanti teman-teman boleh diskusi di mana di WhatsApp, boleh aja, gimana aja, tapi pastikan saya minta teman-teman untuk benar-benar menulis semua jawabannya. Karena pada saat teman-teman menulis jawabannya, akan dimulai yang namanya terjadi perubahan. Ya, karena disitulah yang namanya kesadaran diri. Oke, begitu dulu dari saya, nanti kalau ada sesuatu saya akan lanjut. Saya kembalikan dulu ke Pak Stefanus. Pak Dani, dirimu di mana? Pak Dani di-unmute dulu, Pak. Baru bicara, Pak. Halo, ngambil minum saya. Giliran ya. Oke, silakan Pak Dani. Iya. Jadi praktek sederhananya langsung memahami dapat ya dari Pak Andre. Terima kasih banget ini Pak Andre. Itu bagus loh, diingat-ingat ya, ditulis, kemudian dilaksanakan, nanti kalian akan semakin mudah untuk melakukan update dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih cepat memahami diri ya. Semoga tadi dilaksanakan apa yang Pak Andre beri masukan tadi. Kita lanjutkan. Masih tetap ya, independen atau kebanggaan dan superioritas dalam
dalam hal ini emosi positif ya. Kemudian marah dan frustasi dalam konteks emosi negatif. Kemudian sen melepaskan dari hubungan sosial. Social emotion. Kalau kita nggak mampu ya membedakan antara emosi negatif dan emosi positif, gitu ya, kita akan terpisah dari hubungan sosial itu, cenderung menjauh. Ya. Jadi emosi yang mendorong pemahaman diri secara interdependen, kalau kita nggak bisa memanage-nya, gitu ya, kita nggak bisa memanage-nya, otomatis apa? Hubungan sosial dengan orang lain itu akan terganggu, ya, persahabatan, hubungan kerja antar kantor, hubungan dengan orang yang ditembak gitu ya istilahnya ya, seperti itu, yang diinginkannya sudah ketemu tapi kita nggak bisa membedakan antara emosi positif dan emosi negatif ya, tinggal bisa mengelolanya gitu ya. Kita akan cenderung mengabaikan hubungan sosial itu, seperti itu. Kemudian konsep motivasi masih tetap di halaman yang sama. Konsep motivasi berprestasi menurut McClellan ya, self enhance dan keinginan untuk mencapai sesuatu yang terbaik. Nah ini berbicara secara individu ya, secara individu dalam diri kalian sendiri ya. Saya ingin sukses. Saya ingin PDKT dengan orang yang menurut saya tipe saya itu seperti itu. Ketika keinginan, harapan, nah itu tidak termotivasi untuk berkembang gitu ya, menyesuaikan diri, beradaptasi dengan orang itu gitu ya, kita akan gagal di situ. Secara individu Anda gagal gitu ya. Orang yang menjadi bidikan Anda sendiri gitu ya, itu pun akan kecewa gitu ya. Nah dari sini apa yang terjadi? Sesuatu yang tidak baik, yang baik nggak tercapai, seperti itu ya. Itu konsepnya dari McClellan. Motivasi berprestasi, misalkan kalau anak-anak ya ini ada anak-anak yang masih sekolah yang hadir. Kalau motivasi berprestasinya ingin dicapai gitu ya, berprestasinya ingin dicapai, tetapi dia sendiri tidak memahami pengembangan diri ya, mengembangkan dirinya itu nggak dipahami, nggak diupdate. Misalkan saya harus konsisten nih, bangun pagi, berdoa dan sebagainya, terstruktur rapi gitu ya, itu nggak diupdate gitu ya. Maka motivasinya untuk berprestasi itu nggak tercapai, gitu. Seperti itu ya. Kemudian pemahaman diri interdependen, motivasi berprestasi terkait dengan hubungan sosial atau interpersonal. Temanku sebangku jagoan nih, fisika gitu ya. Tapi hubungan kalian tidak dibina, maka teman yang keren itu mata pelajarannya tidak akan menularkan ke Anda. Seperti itu. Kalau orang yang Anda inginkan itu tidak melihat motivasi Anda tertuju kepadanya, fokus gitu ya. Loh ini ngomong sama saya tapi pikirannya kok kemana-mana gitu ya. Topiknya kok malah ke orang lain gitu ya, seperti itu ya. Apa yang terjadi? Ya gagal hubungan sosialnya. Seperti itu. Banyak hal sekali yang motivasi berprestasi, dalam hal ini motivasi harapannya yang
yang sukses gitu ya, itu nggak tercapai. Kalau dalam konseling biasanya dia nggak fokus. Ketika diarahkan ke satu titik gitu ya, dia nggak mau ngarah ke sana. Tetap aja dia berpaling dari arah itu. Apa yang terjadi juga nggak tercapai gitu ya, seperti itu. Jadi hubungan sosial atau interpersonal antar orang itu ya, kalau kita nggak ya, mengembangkan diri kita dengan pemahaman diri kita sendiri, kita akan selalu gagal. Kenapa sih waktu seorang marketing ya, tinggal closing, tapi ada satu hal yang membuat orang itu kecewa, gagal. Efeknya hubungan antara calon customer ini jadi rusak jadinya gitu ya. Ketika mahasiswa ingin berprestasi, tapi menghadapi dosen killer, dia nggak bisa memahami orangnya itu sendiri, apalagi memahami dirinya sendiri. Jadi dimusuhi sama dosennya, seperti itu. Banyak mahasiswa seperti itu, yang nggak mau merendahkan diri, melembutkan diri, supaya dia paham dirinya, sehingga dia juga memahami orang lain ya, berkembang. Itu pun juga mengalami kegagalan, seperti itu. Banyak ini saya ambil banyak. Riset namanya Yang ya, tahun 82. Kemudian risetnya Bond tahun 86. Yu tahun 74. Keinginan berprestasi siswa di Cina berorientasi sosial, terutama orang tua. Itu budaya mereka itu yang namanya menghormati orang tua itu luar biasa bagusnya. Nah, itu banyak ahli-ahli yang tertarik di sana. Mereka itu menghormati orang tua, mengutamakan orang tua, nurut sama orang tua, itu luar biasa. Nah, seperti Tuhan bilang, hormatilah orang tua ya, orang yang lebih tua. Itu di sana sudah budaya banget gitu ya. Nah, kemudian risetnya Doi, ada hubungan antara hubungan ATR-NF. Nah, ini dan ketutup ini, sebentar, ketutup menu. Dan NX pada mahasiswa Jepang ini maksudnya gini, ini kode-kode dalam psikologi ya. Ada id, ada ego, ada super ego gitu ya. Ada emosi negatif, ada emosi positif, seperti itu. Nah, seseorang yang tidak memahami dirinya, nah, harmonisasi manajemen emosionalnya berantakan. Gitu ya, berantakan. Nah, akibatnya apa? Dia rentan seperti stres, depresi, apalagi penyakit bipolar ya, bipolar mengembang kemana-mana. Rentan banget dia. Nah, seperti itu ya. Saya nggak dalam dari materi dalam. Nah, ini sudah selesai. Siapkan semuanya, semuanya lihat di HP-nya, semuanya lihat di iPad, di handphone atau laptopnya. Ya, semuanya lihat, semuanya baca, siap-siap. Saya berikan psikotes secara massa. Nanti jawabannya langsung di sini dan buat Anda diri sendiri. Ya, siap ya semuanya ya, lihat ya. 1, 2, 3, nanti jawabannya milih. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah dataran dengan langit yang begitu biru gitu ya. Lalu sekali lagi bayangkan sebuah tempat yang membuatmu merasa nyaman dan tentram. Ya. Kemudian ada 4 pilihan jawaban. Ini nggak boleh memilih 2, tapi 1 aja. 1 dipilih. Ya. Saya kasih angka 1, 2, 3, 4. Pilih 1 jawaban Anda. Saya kasih waktu setengah menit lagi. Sudah? Sudah ya? Ingat-ingat jawabannya.
Sekarang lihat kepribadian Anda menurut jawaban Anda. Yang merah, kuning, biru, atau yang hitam. 1, 2, 3, lihat. Jawaban yang merah, itulah karaktermu di situ. Baca. Sudah. Yang kuning itu jawaban karaktermu. Nah, sekarang yang biru, udah ya, yang biru sekarang. Nah, yang jawab biru itu, yang jawab biru sama hitam. Dah, sudah bisa. Saya tutup kalau sudah. Sudah ya, saya tutup ya. Nah, saatnya kita sekarang tanya jawab komunikasi ke Pak Andre atau ke saya, monggo. Saya buka. Monggo ada pertanyaan. Misalkan Pak, aku kok sulit ya mengendalikan emosi ini gitu. Nanti dibantu, Pak Andre bantu, saya bantu. Mumpung masih ada kesempatan nih. Saya orang ijo, Pak. Oh, hijau ya. Sudah baca Saya hasilnya orang tadi. ijo. Saya orang ijo tapi tinggalnya deket pantai, gimana dong, Pak? Itu tadi jawabannya menyesuaikan. Saya senang gunung tapi tinggal deket pantai, nggak nyambung ya, Pak. Nggak nyambung. Nggak nyambung jadi bingung ya Belinsi ya. Wah, saya senang malah. Pak Kris yang mana no? Yang Tapi mana itu tuh pas tadi? kok, Pak. Itu pas kok, Pak. Saya Jawabannya sebenarnya pas. suka semua, Pak. Tapi karena dipaksa harus memilih, ya udah saya memilih yang hitam saja lah. Saya punya banyak, nanti makanya waktu materi lagi, nanti saya bagi lagi ya, seperti ini. Kalau Seneng. kenapa saya milih hijau, nggak milih yang banyak bunga-bunganya? Karena kalau bunga nggak bisa saya makan. Kalau hijau-hijau paling nggak bisa saya makan, ada kangkung, ada bayam gitu. Ekonomi mulu pikirannya. Pikiran ibu-ibu ya. Pak Kris, Pak Dani mau Iya. tanya, kan saya tadi yang warna hitam itu ya cocok banget sih. Nah pertanyaannya, cara menentukan prioritas terhadap suatu masalah itu bagaimana ya? Maksudnya ini kan kalau yang tadi warna hitam itu kurang lebih intinya itu suka menyesuaikan dengan perasaan orang lain. Nah kalau misalkan ada juga perasaan saya yang harus didahulukan, tetapi juga perasaan orang lain juga didahulukan. Itu gimana tuh Pak? Maksudnya cara menyelesaikan masalahnya itu gimana ya? Kalau
lihat apa namanya, lihat konteksnya, perasaan dalam hal apa itu, lihat konteksnya di sana. Nah, seperti itu. Kalau di iman Kristen, ya iman Kristen itu biasanya kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti apa itu? Mengutamakan diri sendiri apa orang lain? Diri sendiri. Diri sendiri. Ya, Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti apa tadi? Jadi mengutamakan diri sendiri. Orang lain ya, sama. Mengutamakan orang diri lain. sendiri berarti egois kamu. Egois. Misalkan ada makanan orang lain belum makan, emang gue pikirin, lu habis-habisin gitu ya. Orang belum makan, orang lapar ya EGP gitu. Nah itu mengutamakan diri sendiri itu. Nah kayak gitu. Atau dalam hal lain ya juga bisa, macam-macam. Ya, macam-macam. Oke. Tapi kadang Pak, Pak Dhani, bukannya saya defense apa gimana, cuman mau menyelesaikan lebih dalam lagi permasalahannya. Misal saya sering juga yang mengutamakan orang lain gitu, perasaan orang lain. Cuma kadang orang lain tersebut malah jadi istilahnya tuh salah paham gitu. Malah jadi gampang melabeli saya gitu. Padahal saya misal pure nggak karena apapun atau segala macam gitu. Kayak gitu sih yang bikin saya. Nah, itu namanya kamu dikendalikan oleh kondisi ya Pak Andre ya. Itu dikendalikan oleh kondisi. Kamu nggak bisa berprinsip. Ya Adi, orang yang memahami diri sendiri ya, orang memahami diri sendiri, pikiran dewasa itu dia selalu tenang. Ya, di lingkungannya gaduh dan sebagainya dia tenang banget, santai gitu ya. Tapi dalam hal ini dia bukan cuek atau acuh, egois, enggak. Dia ramah, diam, ramah, tenang, gitu, seperti itu. Dia selalu menjadi pendamai dan berkat buat orang lain. Nah, itu. Paham ya? Oke. Siap. Makasih Pak. Oh itu ada Pak Kris itu Pak mau Dhani, nambahi. berarti Ya. orang tidak, ya enggak mau nanya Pak, karena ada pengalaman juga. Jadi mungkin orang yang disebut dengan personality-nya sulit itu orang yang tidak bisa mengaktualisasi diri dengan lingkungan ya. Jadi malah jadi kayak batu sandungan buat orang lain kah gitu? Kata sulit dihubungkan dengan personality berarti dia itu mengalami konflik diri, Pak. Oh, oke. Karena saya punya kawan Pak tadinya Pak di tempat saya di sini nih, di tempat saya berjemaat di sini nih. Ya saya juga agak nggak srek gitu, saya jadi males gaulnya. Karena kalau berbicara, ngobrol sama, saya merasa kayak dia ngomong sama si A lah, sama si B. Saya merasa orang ini kalau ngomong itu bentak sih enggak Pak, sopan biasa gitu ketawa. Tapi kalau nggak sini sih tajam gitu. Lah lama-lama kan orang-orang merasa kalau ngomong sama orang nggak nyaman jadinya jadi males gitu loh ini. Oh, akhirnya Pak. Jadi dia tersisih sendiri tuh, hilang sendiri, temennya nggak ada yang mau dekat lama-lama. Sedang mengkritik tapi tidak mau ngecek diri gitu loh. Saya ini bisa bawa diri tuh, akhirnya hilang Pak jadinya Pak. Itu termasuk yang model gini nggak Pak ya? Atau yang tadi yang personality sulit gitu nggak Pak? Jadi kita mesti ngertiin dia, tapi dia kayaknya nggak bisa ngertiin orang lain deh gitu. Apakah seperti itu atau gimana Pak? Iya, jadi seperti yang tadi saya bahas halaman kedua kalau nggak salah itu, dia tidak memahami dirinya sendiri dan culture gitu ya, dengan orang lain di luar interpersonalnya tadi gitu loh Pak. Iya. Nah, karena dia sendiri aja nggak memahami dirinya sendiri, apalagi memahami orang lain. Dampaknya apa? Dia melakukan segala sesuatu ya
asal ngomong aja gitu ya. Apakah perkataan saya ini menusuk perasaan orang lain dan sebagainya, itu tumpul, Pak. Nah, itu. Biasanya orang seperti ini juga empatinya juga minim gitu ya, minim empati seperti itu. Oke, Pak. Oke. Makasih, Pak Dani. Iya. Ayo, ada Pak Andre ini loh, keren nih Pak Andre ini, terapannya itu keren, ilmu terapannya bagus. Ayo anak-anak muda, kok diem aja sih? Kalau di chat rame, di sini diem. Ya, saya kasih tahu. Kalau kalian menggunakan jasa seperti Pak Andre, seperti saya, ini mahal banget, percaya saya. Kalian googling aja, tapi di sini ada fasilitas Tuhan berkati. Nah, tapi kalian diem aja nerocos di chat, nggak tanya sama pelayan-pelayan Tuhan di sini. Gitu loh. Sayang sekali, sayang banget. Mau nanya Pak Dani, mau nanya. Iya, monggo. Kalau misalnya ada teman kita yang tiba-tiba dia itu menghilang, menjauhi pergaulan, tiba-tiba nggak ada kabarnya, bahkan dia left dari grup gitu. Itu kira-kira kita gimana ya harus menghadapi, menyikapi teman yang kayak gitu yang nggak ada kabar apa-apa, langsung kayaknya dia berubah aja gitu. Ya, Pak Andre setuju nggak orang ini menarik diri, konflik diri, terus ya setuju ya? Oke, saya penasaran dulu nih. Barusan yang nanya siapa ya? Bu Hana, Mbak Hana. Iya. Oke, Mbak Hana Ines. Satu, saya tanya dulu ya, saya gali dulu supaya saya nggak benar-benar dapat jawaban yang pas buat Ibu. Nomor 1, seberapa spesial orang itu buat Ibu? Biasa aja sih sebenarnya, teman aja sih. Ya kalau biasa aja. Kalau biasa aja ya udah biar aja. Biarin aja ya, ya udah deh. Oke. Lalu kepentingan Ibu sama dia bagaimana? Kepentingannya ya tadinya sih suka main gitu, suka ketemuan, tapi ya karena nggak ada kabar lagi ya nggak ketemuan lagi gitu ya. Nggak tahu aja. Suka ketemuan. Cewek cowok? Cewek. Oke, kalau seperti itu, apa yang Ibu mau? Tadi pertanyaannya apa, saya lupa. Kalau ada teman kita yang tiba-tiba dia itu menarik diri gitu, tiba-tiba maksudnya nggak main lagi, maksudnya iya beneran dia left dari grup kayak gitu. Oke. Jadi kita mesti ngapain gitu? Iya. Oke. Mesti ngapain? Tetaplah kontak. Kalau walaupun itu apa ya orang yang kayak gitu ya? Saya tidak tahu, dirimu yang harus tanya langsung. Oh gitu. Dirimu yang harus tanya langsung. Tapi singkatnya gini, semua orang kan ingat satu hal ini ya, bahwa ketika seseorang berbuat apapun kan ada motivasinya, ada motifnya, betul ya? Ya. Apapun yang teman-teman lakukan ada motifnya. Apapun yang orang lain lakukan termasuk left group pasti ada motifnya, pasti ada motivasinya, gitu ya. Nah, tolong catat ini, semua motivasi bahan dasarnya adalah kepentingan. Semua motivasi bahan dasarnya adalah kepentingan. Merasa penting apa dibanding apa. Teman-teman bisa lakukan kegiatan yang lain malam hari ini, tapi teman-teman lebih memilih berada di Zoom ini. Ada kepentingannya kan? Gitu. Kepentingannya apa sih? Mau belajar, mau ini, mau itu, mau mendengarkan Pak Dani, mau ngapain gitu. Jadi semua yang kita lakukan berdasarkan adanya nilai penting. Begitu kita nggak anggap penting, kita nggak akan melakukan sesuatu. Tidak ada motivasi. Ya. Jadi begitu. Nah, sekarang yang dirimu cari tahu
adalah apa sih yang penting yang membuat dia jadi meninggalkan grup. Oke? Gitu ya. Nah, carinya itu aja. Itu kata kuncinya. Nah, Pak Andre, berhubung Pak Andre, begitu. iya. Yes. Pak Andre ada pertanyaan nih, Pak. Ada Apa pertanyaan tuh? gini. Orang Oh, yang cek ya. sering mengaku-ngaku karya orang lain gitu ya. Misalkan di kantor konsepnya teman kantornya diakui di atasan. Atau Ya. di hubungan sosial entah teman istimewa atau apa, cerita-cerita dari temannya orang lain dari luar itu diakui dari pengalamannya aja sendiri. Orang-orang seperti ini gimana, Pak? Oke. Kalau dari pengalaman terapi saya ketemu dengan orang-orang seperti ini, satu, dia kan butuh pengakuan ya. Iya. Dia butuh pengakuan dari lingkungan, dari sekitar bahwa dia adalah orang hebat. Tetapi hal yang paling menarik adalah karena dia ngaku-ngaku produknya orang, ngaku-ngaku keberhasilannya orang, keberhasilan orang dia klaim. Boleh dicek yuk masa lalunya, apakah masa lalunya punya momen di mana dia sempat mengalami kegagalan atau pernah dicap sebagai orang yang rendah. Kamu mah nggak bisa lah kayak gituan, kamu apa sih, kamu siapa sih, dan lain sebagainya. Sehingga dia berusaha membuktikan diri. Nah, dengan kata lain, orang ini adalah orang yang membutuhkan support tetapi di masa lalunya. Karena dia tidak mendapatkan support di masa lalu, dia akan melakukan support terhadap dirinya sendiri dan melakukan praktek seperti itu. Nah, gimana caranya solusinya kalau yang seperti itu? Solusinya kompleks ya, cuman singkatnya begini. Ajak dia ngomong, kemudian izinkan, andai kata kita udah cukup dekat sama dia ya, izinkan kita mendengarkan sebuah memori masa lalunya dia yang dia pengen banget berhasil menunjukkan sesuatu, mungkin sama orang tuanya, mungkin sama orang yang dia naksir, mungkin sama lingkungannya bahwa dia hebat, tapi dia gagal. Jadi, bro, sis, ada nggak momen yang dimana lu pengen banget di masa lalu pertama kali dan itu ngebekas sampai sekarang? Lu pengen nunjukin sesuatu, tapi lu waktu itu lu gagal, entah somehow kayak gimana, lu nggak dapet itu. Nah, pancing dia dengan kata-kata seperti itu, pertanyaan seperti itu, nanti satu saat dia akan nginget sebuah kejadian itu. Jadi kita bisa tahu pada saat dia bisa bercerita sebuah kejadian itu, sebenarnya ada proses terapinya untuk bisa melepaskan dia, gitu ya. Cuman yang namanya terapi kompleks nih, mesti belajar dunia terapi dulu sebenarnya. Tapi kurang lebih begitulah ya. Pak, saya mau nanya Pak. Iya. Ya, silakan. Kan mumpung gratis toh. Oke, Pak Andrew. Kalau dibalik sekarang pertanyaannya, kalau saya ada orang yang suka ngasih, ya udah kerjain selesai, dia kasih kamu, misalnya saya merasa atau dia orangnya suka butuh kredit lah, butuh bagus lah. Kalau sales kan biasanya kan dikejar-kejar target tuh. Nah, jadi saya kadang suka lihat, aduh ini orang diomel-omelin terus nih. Jadi daripada nanti jadi korban, nih, ini saya punya project, punya prospek, nih, take it dan be your account. Nanti aku bantuin dari belakang. Jadi sebenarnya beberapa hal itu dikerjain oleh orang lain, misalnya saya gitu, saya kerjain. Nah, tapi dikasihin ke orang yang berbeda untuk dia yang biar dia kelihatan yang maju di depan gitu. Nah, waktu ditanya kenapa kamu memberikan itu, karena jarang ada orang yang memberikan kredit untuk ke orang lain gitu. Misalnya kalau ada project goal terus dikasih ke orang lain untuk dia bilang ke bosnya. Kan kalau dapat project pasti seneng lah, dia ngomong dengan bosnya juga pasti pede dong. Nah,
Karena orang ini merasa ya nggak apa-apa dia yang maju, ya aku yang tahu semuanya kok gitu loh. Cuman dia ya biar dia nggak happy aja lah. Jadi ada orang ini lebih suka ya udah saya di belakang aja. Itu gimana tuh Pak? Apanya gimana Pak? Maksudnya apakah pernah ada tadi kegagalan atau ada kan orang kalau suka yang taking credit sih mungkin dia tadi dulu pernah menunjukkan sesuatu tapi gagal. Nah, apakah ini termasuk orang yang bermasalah nggak kalau kayak gitu? Belum tentu. Singkatnya, apa kepentingannya dia melakukan itu? Oke. Gitu, Bapak tanyain itu aja, udah cukup. Right. Oke. Yes, teman-teman, kembali. Ini adalah kelas relationship ini. Oh iya ya. Iya Pak. Balik. Iya, itu pada kamu nanya, saya tanya aja udah. Oke, satu lagi relationship deh. Gimana untuk memperbaiki, berapa lama biasanya diperlukan orang untuk memperbaiki gambar dirinya sehingga waktu untuk bisa relationship ya bisa kedepannya dia bisa lebih bagus, atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa memperbaiki gambar dirinya deh. Nah itu, thank you. Pertanyaan ini baru saya jawab karena hubungannya dengan materi hari ini. Ya, oke. Jadi berapa lama untuk ngeberesin seseorang gitu ya? Saya bilang jawaban paling standar adalah relatif, tergantung orangnya. Tetapi kalau boleh saya bilang range-nya adalah sekitar antara 3 mingguan sampai 6 bulanan lah untuk menemukan pertama kali gambaran diri. Selama 3 mingguan sampai 6 bulanan tuh ngapain? Nomor 1 adalah cuci yuk emosi, gitu ya. Untuk buat teman-teman yang pertama kali ketemu saya, ataupun saya, andai kata satu saat nanti teman-teman menghadiri satu seminar yang saya bawakan, saya pasti untuk pertama kali saya akan memunculkan satu hal, cuci emosimu. Sudah, saya nggak tahu teman-teman sudah usia berapa ya, tapi saya pastikan kita pernah punya masa lalu yang punya emosi. Kita pernah marah, dendam, kecewa, kesal, marah, dendam, kecewa, kesal, sakit hati, terluka, takut, cemas, khawatir, dan lain sebagainya itu. Nah, semuanya itu, sadar nggak sadar, membentuk citra dirimu. Sadar nggak sadar. Jadi, kadang-kadang ada yang namanya emosi yang berlebihan. Emosi itu standar, ada batas limit asiknya gitu lah ya. Takut boleh nggak? Takut asik loh, nggak ada masalah. Misalnya aja, teman-teman ke Dufan, terus masuk ke wahana apa yang menegangkan gitu. Ada menegangkannya, ada takutnya. Takutnya wajar, asik kok di sana gitu ya. Jadi ada rasa takut yang asik juga ada. Ada rasa menegangkan yang asik juga ada. Waktu kita menonton film-film yang kita gregetan gitu, kok gitu sih dan lain sebagainya, itu adalah bermainnya emosi dan itu asik gitu ya. Tetapi di dalam kehidupan nyata di masa lalunya kita ada sangat banyak emosional yang sudah tidak diperlukan lagi, yang sudah usang tapi masih berpengaruh sampai sekarang. Nah, hal-hal yang seperti itu wajib kudu harus tolong digarisbawahi, dicuci emosinya. Tentu aja cuci emosi nggak makan rinso ya, nggak makan soklin ya. Tapi ceritanya begini, cuci emosi adalah berbicara begini. Andai kata teman-teman selama ini dihantui oleh perasaan takut. Takutnya apa? Misalnya contohnya, kalau kita berbicara tentang citra diri, sebentar ini panas ruangan saya. Nyalain AC dulu. Oke. Kalau kita berbicara tentang citra diri, saya takut nanti dia tidak bisa menerima saya apa adanya. Pernah nggak sih ngomong kayak gitu? Atau kita pernah lah ya dengerin kalimat itu, nanti kalau saya gini saya takut ditolak, nanti saya gini awal-awalnya aja yang asik, selebihnya tidak gitu. Kita juga pasti pernah mendengarkan waktu pacaran mah, begitu udah married, gitu lah ya. Kita juga pernah merasakan itu, pernah mendengarkan itu. Dan kemudian hal-hal yang seperti itu bagaimana, gitu ya? Itu amat sangat berkaitan dengan citra diri. Ini kita baru berbicara tentang citra diri kita. Kita belum berbicara tentang citra diri calon kita. Masih jauh loh dari ini.
Tapi setidaknya dari pemahaman ini kita bisa ngerti citra diri kita diperbaiki dulu. Jadi misalnya, nanti dia bisa nggak ya terima saya? Oke? Ketika kita sempat berkata, ada suara dalam hati kita berbicara, nanti dia bisa nggak ya terima saya? Itu menandakan citra dirimu lagi di bawah. Itu menandakan ada satu bagian dari dirimu yang sedang terluka. Itu menandakan ada satu bagian dari dirimu yang punya ketakutan. Bayangkan kalau teman-teman hidup di dalam ketakutan tersebut. Gitu ya. Takut ditolak lah. Takut nanti asik awalnya doang dan kemudian saya dicampakkan begitu saja. Pasti ada gitu ya. Pemahaman-pemahaman itu. Nggak bilang pasti. Mungkin ada. Dan apabila ada, yuk beresin yuk. Sekarang aman saya mah nggak ada apa-apa gitu ya, misalnya begitu. Tetapi ini adalah jadi apa ya? Jadi sebuah catatan khusus buat kita semua yang ada di sini. Kenapa? Karena kalau teman-teman baik-baik saja, mungkin teman-teman sudah menikah. Mungkin teman-teman sudah punya relationship dan tidak tergabung di kelas ini. Bisa paham ya? Nah, salah satu kenapa kita berbicara tentang citra diri, karena manusia hanya akan menarik kurang lebih pasangannya yang sesuai dengan citra dirinya dia. Sekali lagi ya, manusia hanya akan menarik yang sesuai dengan citra dirinya dia. Jadi, misalnya contohnya, boleh nggak sih saya bermimpi bahwa buat para wanita gitu ya, boleh nggak sih saya bermimpi saya adalah Cinderella yang bakalan dilamar dengan pangeran terganteng sedunia? Mimpi boleh sih, tapi balik yuk ke realita gitu ya. Kalau citra dirimu oke, bisa lo dapet. Tapi kecenderungan kalau saya sudah lihat dan dari hasil hasil coaching saya selama ini, hasil terapi saya selama ini, banyak banget klien saya yang citra dirinya rendah, sehingga dia menarik pria-pria atau wanita-wanita yang ya kurang lebih sama, sekelas. Untuk beda kelas, susahnya bukan main. Gitu ya. Jadi, kalau orangnya pemalu, cenderung dideketin sama pemalu juga. Kalau orangnya pemarah dideketin sama pemarah juga gitu ya. Orangnya penakut, dideketin sama penakut juga. Jarang banget penakut dideketin sama pemberani, jarang gitu ya. Jarang ada, tapi jarang. Nah, dari sini saya akan kembalikan buat teman-teman. Beresin emosionalmu, karena emosionalmu amat sangat berkaitan dengan citra diri. Saya akan kembali ke praktek ketiga yang tadi saya sempat ngomongin gitu ya. Anda berada di depan cermin, dirimu berada di depan cermin, bisa nggak ngomong, gila gue keren banget, sampai ekspresinya keren banget gitu. Gila gue keren, sumpah gue keren banget. Bisa nggak teman-teman ngomong kayak gitu? Jujur aja, saya SMP, waktu saya SMP, saya adalah orang yang amat sangat sulit, susah senyum tuh, ini tuh nggak terlatih, sama sekali nggak terlatih. Jadi untuk bisa keren banget nggak bisa. Saya benar-benar ngelatih ini. Bahkan di kantor saya pun saya ngelatih hal yang sama. Saya ngelatih otot wajah. Salah satu citra diri itu terbentuk dari latihan otot wajah, gitu ya. Ini serius. Di wajah kita ada 400 otot. Di wajah kita ada 400 otot. Dan di 400 otot itu, kalau teman-teman pernah mendengarkan istilah micro expression, jadi kalau misalkan ada kasus artis siapa diwawancara gitu ya, terus didatengin pakar micro expression, terus dikasih lihat, pada saat di sini dia berekspresi kayak gitu, dan itu sebenarnya nggak boleh dilakukan ya, karena itu pada saat micro expression itu dikomentarin, videonya lagi di pause, mestinya nggak boleh di pause. Tapi ya udahlah, itu kan buat pemberitaan, namanya juga pemberitaan. Tapi singkatnya begini teman-teman, di wajah kita ada 400 otot. Waktu 400 otot kita, apakah otot-otot ini terlatih untuk bisa have fun nggak? Gitu ya, sekali lagi, apakah otot-otot wajah kita
terlatih untuk bisa have fun nggak? Sama diri kita sendiri. Terlatih nggak tuh? Kalau nggak terlatih, ya citra diri kita susah. Apakah kita bisa tertawa lepas? Bisa nggak lakukan itu? Gitu. Apakah kita benar-benar have fun sama diri kita sendiri? Apakah kita benar-benar ngerasa dan bisa mengakui diri kita, gila gue keren banget ini, gue adalah orang yang paling berkuasa, dianugerahi berkuasa di atas muka bumi ini. Gitu ya. Itu dibentuk dari otot wajah. Salah satunya. Gitu ya. Jadi teman-teman latihan yuk, latihan, benar-benar latihan. Bahkan kalau sudah dilatih nih di depan cermin, besok makan siang bareng teman-teman kantor, gue penasaran, please dong nilai gue keren banget, tolong nilai gue, ini beneran gak sih, gue keren banget gak sih, gitulah, ya, dan ini serius, supaya apa, even beberapa hamba Tuhan pun mesti dilatih begitu, karena jaga image sampai dia nggak bisa, kesian amat gitu ya. Oke, itu jawaban saya, thank you. Baik, terima kasih Pak Andre. Saya tambahi ya untuk jawab Pak Kris tadi pertanyaannya Pak Kris ya. Ya, silakan Pak. Jadi berapa lama relationship itu kembali ya Pak? Citra diri, Pak. Gambar diri bisa dipulihkan. Oh, bukan berapa lama relationship itu berhubungan kembali, bukan ya? Bukan Pak, maaf. Jadi kalau misalkan ada sebuah masalah yang membuat hubungan atau relationship itu renggang, berapa lama bisa kembali itu ada beberapa hal. Yang pertama, berat ringannya masalah yang ada. Yang kedua, tingkat kepentingan. Yang keempat, tingkat empati orang itu sendiri. Nah, kalau tidak seimbang, yang satunya empatinya bagus, yang satunya enggak, itu juga lebih lama akan kembali. Seperti itu. Kalau citra diri sudah dijelaskan gamblang sama Pak Andre tadi. Terima kasih Pak Andre. Oh, ini pertanyaannya Sekar ini loh. Sekar bertanya, bagaimana cara mengungkapkan suara hati menjadi ucapan? Nah, jadi untuk mengeluarkan suara hati ke ucapan, itu harus memerlukan pertimbangan, Sekar. Apakah suara hati itu yang diucapkan itu membuat masalah, menusuk perasaan orang lain gitu ya. Nah, itu harus dikelola dulu dengan bijak, baru diucapkan. Nah, seperti itu ya. Kalau Sekar hubungan dengan Tuhan bagus, baik, saya yakin percaya. Tingkat kebijaksanaan kita untuk berkata-kata itu akan jauh lebih berkualitas. Ya, suara hatinya akan keluar dengan berkat. Seperti itu. Bagaimana tingkat keberanian seseorang mengungkapkan suara hatinya? Biasanya kalau saya di psikotes itu melalui tes tingkat kepanikan, ya, panikan. Semakin tinggi seseorang tingkat kepanikannya, dia itu susah untuk mengeluarkan suara hatinya. Ya, kalau kepanikannya rendah, dia itu semakin berani untuk berkata-kata. Bahkan kalau paling rendah, sangat rendah kepanikannya, orang itu kalau ngomong itu asal jeplak gitu ya istilahnya ya. Nggak berpikir dulu, nggak difilter, langsung ngomong belak-belakan seperti itu. Dia nggak peduli orang lain sakit hati atau enggak, dia ngomong aja. Nah, kayak gitu. Gitu ya, Sekar ya. Saya boleh tanya ke Pak Dani? Boleh. Bu Maria ya itu ya? Iya, benar Pak Dani. Ya. Itu tadi pilihan yang tadi kan yang warna. Tadi saya kan pilih yang biru ya. Gunung kah apa itu tadi ya? Gunung.
itu mengenai juga terkait komunikasi gitu ya. Nah, saya banyak mengalami ini ya, kayak komunikasi sama orang gitu ya. Di saat saya ini ngobrol sama seorang ibu gitu deh. Padahal orang tuh berpendidikan gitu, atau ibu rumah tangga. Saat lagi saya mau ngobrol sama dia, lagi ngomong sama dia, dia mendengar. Tiba-tiba kok anaknya datang atau siapa teman datang, Bu, nah langsung itu omongan saya dipotong gitu. Nah, biasanya kalau kita di sisi anunya komunikasi satu sama lain kan, tunggu orang jeda dulu gitu, baru kita nyela masuk nanya, Bu, saya permisi ini gitu. Itu nggak langsung itu ibu ini juga, padahal kita lagi ngomong nih, si ibu ini langsung mengalihkan mukanya mendengar ke orang lain gitu, sehingga komunikasi kita itu putus gitu, akhirnya nggak tersambung lagi. Nah, yang itu sepertinya itu yang seperti itu yang saya banyak alami di kalangan ibu-ibu gitu. Nah, seolah kita nggak dihargai lagi, jadi omongan saya tuh nggak dilanjutkan lagi gitu. Nah, salah satu saya melihat dari diri saya, kalau saya sudah ketemu orang yang seperti itu, saya hindari sudah kurang gitu ini, Suaranya kurang putus. gitu mau deket lagi. Saya orangnya seperti itu, Pak. Banyak Baik, saya Bu rasakan Maria. gitu. Ya, baik. Jadi untuk apa namanya mereview ya apa yang terjadi dengan kehidupan kita, komunikasi dengan orang lain, itu harus objektif dua arah, Bu. Objektif dua arah. Nah, ini yang pertama, misalkan Ibu coba nanti belajar handphonenya kalau ada fasilitas rekam, ketika Ibu komunikasi dengan orang lain direkam. Nah, di situ kemudian Ibu pelajari dari berbagai percakapan, rekaman itu pelajari. Kenapa ya kadang orang lain memalingkan muka ketika komunikasi itu belum selesai gitu ya, seperti itu. Nah, itu cara pertama untuk mereview apa yang sudah dikatakan ke orang lain. Yang kedua, belajar untuk istilahnya kalau apa namanya kotak-kotak itu ya, pilah-pilah itu diperkotak-kotak ya, per tema-tema ya. Ketika Ibu komunikasi dengan si A, temanya apa? Nah, temanya apa? Misalkan temanya A gitu ya, Bu ya. Ibu komunikasi dengan tema A, itu komunikasinya bertingkat, ada progresnya. Nah, kalau komunikasi itu diulang lagi, orang akan jenuh dan pergi. Harus ada progres meningkat dan ada ending yang bagus. Seperti itu. Kemudian temanya itu jangan mengembang, harus fokus dan spesifik. Nah, dari situ orang akan senang mendengarkan. Tapi kalau nggak fokus dan spesifik kemana-mana dan bulat istilahnya ya, ribet, ruwet gitu ya, orang akan pergi. Nah, cobalah Ibu belajar direkam apa yang saya katakan ini yang kadang-kadang orang kok memalingkan muka dan sebagainya. Kenapa? Nah, nanti akan ketemu. Gitu ya. Nah, objektif itu dalam arti kita harus menilai diri kita sendiri dulu sebelum menilai orang lain. Nah, kalau kejadian itu sering berarti, maaf Ibu, Bu Maria, kalau kejadian itu sering berarti mungkin troublemaker-nya di Ibu sumbernya gitu loh. Nah, gitu ya Bu Maria, itu objektif. Nah, seperti itu. Semakin banyak belajar memahami apa yang kita katakan, endingnya seperti apa, hasilnya seperti apa, buahnya seperti apa, itu semakin sensitif untuk komunikasi dengan orang lain. Ya Bu Maria gitu Iya ya. benar Pak, itu Pak. Gini, saya kan orangnya pendengar setia. Kalau orang sudah mengeluh sama saya atau menyampaikan hal gimana sama saya, orang pendengar setia. Nah, begitu saya giliran berbicara, saya kalau berbicara itu melihat posisi ibu itu seperti apa, dalam memiliki pengetahuannya yang seperti apa, luas atau gimana. Kadang ada juga yang nyambung sama saya. Kalau saya ngomong, dia nyambung gitu. Jadi kita kayak satu misi satu visi, mengerti gitu. Tapi lebih banyak yang nggak nyambung sama sekali, yang nggak mau mengerti kita, tapi maunya dia dimengerti gitu. Ya selama ini hal ini saya merasa gimana ya, kayak Ya, ada berapa nggak orang Bu? diterima, kayak ditolak seperti itu. Gitu. Berapa kali Bu?
Sering sih ke banyak ibu ya kalau saat di lingkungan itu Pak ya, banyak orang dalam segi etika komunikasi nggak gitu suka menghargai orang. Tapi saya juga ketemu orang yang betul-betul ya dalam komunikasinya enak, nyambung gitu. Nah, gitu Pak. Nah, enggak Tapi Ibu mengalami seperti itu berapa kali? Sering terjadi Pak, sering terjadi pada lingkungan tapi ya lingkungan ibu rumah tangga atau gimana gitu ya. Tapi kalau lingkungan yang pekerjaan kita, kita saling ini Pak, saling mendengar. Kalau satu ngomong kita pasang telinga dan oh apa yang disampaikan. Nah, Nah, sebaliknya maaf Bu begitu Maria. gitu. Nah, ya baik, saya nangkap gini Bu Maria. Ya karena Bu Maria bertanyanya di forum gini ya, saya jawab juga di forum nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, Bu Maria harus apa namanya harus tegar ya. Ini Bu Maria, kalau hal itu sering terjadi, itu kemungkinan besar kesalahannya di Bu Maria. Jadi Bu Maria harus bisa objektif menilai diri. Nah, kalau sering terjadi seperti itu, nah kayak gitu Bu Maria. Nah, saya nggak, saya orangnya bagus, Pak Dhani itu orangnya baik itu enggak ya. Sampai seperti ini. Ada orang yang mengambil rekening saya itu puluhan juta. Saya percayakan di sana. Semua orang bilang, karyawan saya yang lain bilang, Pak, dipolisikan aja. Itu uang nggak sedikit. Nah, seperti itu. Saya menjawabnya bagaimana? Saya menjawabnya gini, mencari saudara, hubungan saudara itu tidak bisa dinilai dengan uang. Uang bisa dicari. Nah, pada saat itu forum keluarganya dikumpulkan karena uangnya tidak sedikit, banyak banget. Nah, keluarganya orang yang mengambil uang itu dikumpulkan semua. Apa yang terjadi? Orang itu komunikasi baik dengan saya. Sampai orang lain bilang, loh Pak Dhani kok masih sih orang kayak gitu? Kalau ngomong juga nggak sering nyela gitu ya. Menangnya sendiri kalau ngomong, apalagi ngambil uangnya Pak Dhani sampai segitu banyak. Kok masih aja mau komunikasi? Nah, intinya begini, ketika kita bisa ya, literasi tahu Bu ya, literasi ya. Literasi itu pengertiannya esensi atau arti sebuah kalimat yang diucapkan orang lain kita tuh memahami. Nah, gitu Bu Maria. Ketika kita memahami, semakin sedikit kita bicara. Nah, nggak banyak ngomong gitu. Orang mengatakan satu kalimat, mungkin, oh gitu ya Bu ya, oh ya saya paham Bu, berarti A, titik. Tapi kalau kita berarti A adalah ini, terus begini, terus begitu, orang nggak mau. Gitu Bu Maria. Nah itu seorang yang memahami literasi pembicaraan orang lain. Nah itu ada Bu, juga yang kalau suka kejadian itu mengalihkan cerita ke lain. Nggak fokus. Ini Pak, saat kita mau menjelaskan sesuatu ke dia, mau nyampe ke dia, kita baru ngomong dia langsung ngomong. Jadi omongan kita nggak didengar, punya dia terus yang kita dengar. Dan banyaknya seperti itu. Nah, baik. Nah itu gini, orang yang nggak mau mendengar dan terus mengalihkan itu siapa? Orang benar-benar orang asing, stranger gitu ya, benar-benar orang asing, atau orang kantor atau keluarga? Kalau kantor sih enggak sih, lingkungan warga. Lingkungan keluarga. Nah, berarti gini Bu, bacanya, analisanya. Gini, di media sosial juga gitu ya, sama ya. Coba Ibu perhatikan. Sesuatu yang negatif akan cepat sekali tertular dengan orang lain. Cepat sekali. Daripada sesuatu yang baik. Ya, Bu ya. Misalkan di grup nih WAFM ada seorang A yang melakukan hal yang buruk. Itu misalkan gitu ya. Tapi tingkat redamnya iman-iman orang-orang Kristen itu bagus. Tapi kalau orang di sekuler, oh ini orang ini habis maling nih. Iya tuh, nanti si B ngomong ke si C, dan sebagainya. Dan akhirnya di luar sepengetahuan orang yang bersangkutan, semua orang sudah dengar. Nah ketika itu terjadi, dia komunikasi nih sama si Z yang nggak tahu apa-apa. Tapi Z itu sudah mendengar berita tentang orang lain. Dia akan menstigma, oh ini loh yang diceritakan orang-orang itu maling gitu. Dia langsung malas, langsung menjaga jarak. Seperti itu Bu.
Paham ya, Bu Maria ya? Nah, paham ya. Nah, itu Ibu harus, Mbak Maria harus objektif. Nah, harus objektif. Nah, itu penyelesaiannya tidak sederhana. Makanya itu, penyelesaiannya apa? Bu Maria merendahkan diri sama Tuhan, ya, merendahkan diri sama Tuhan, hubungannya semakin dekat, semakin baik. Karena penyelesaian itu tidak bisa dalam jangkauan kita sendiri atau Bu Maria sendiri. Iya, Ketika benar. hubungan baik Bu Maria dengan Tuhan baik, benar baik ya, Tuhan akan menyelesaikan semua itu. Tuhan akan membersihkan stigma itu. Nah, muaranya apa? Muaranya ketika Mbak Maria ngomong ke orang lain dan sebagainya akan berubah. Itu ya. Jadi aura kita berada ketika kita membawa damai dan kasih Tuhan. Orang kita nggak berkata-kata apa-apa itu orang nyaman di dekat kita. Nah, itu Bu Maria. Jadi Bu Maria harus menilai secara objektif, ya. Cobalah untuk belajar itu, direkam. Aku sudah ngomong apa ya? Itu. Esensi dari omongan saya apa ya? Literasinya apa ya? Gitu, seperti itu. Nah, itu ya Bu Maria ya. Bisa ya belajar itu ya. Ini banyak sih karakter orangnya lain-lain yang kita hadapi, maunya menang Nah, sendiri. gini Bu Maria, Banyak saya yang bisa maaf Bu Maria, saya bisa connect apa yang menjadi permasalahan Bu Maria. Bu Maria selalu melihat luar. Bu Maria selalu mengharapkan kondisi itu sesuai dengan apa yang Bu Maria inginkan. Nah, itu nggak bisa Bu Maria, nggak bisa. Nggak bisa, ya, nggak bisa. Saya mengharapkan lingkungan keluarga saya semuanya nurut sama saya, itu nggak bisa. Tapi saya harus menyesuaikan dengan lingkungan, dengan bijak, akhirnya lingkungan juga sedikit dia akan mengikuti harmonisasi yang saya inginkan. Itu yang terjadi. Tapi kalau lingkungan harus memahami saya, lingkungan keluarga harus memahami saya, menuntut itu nggak bisa. Tapi kita yang harus menyesuaikan dengan lingkungan. Itu Bu Maria. Jangan melihat keluar, tapi melihat ke dalam. Ya. Kalau Bu Maria terus, tapi lingkungan, tapi ini begini, itu nggak selesai. Nah, seperti tadi ya, pelajaran tadi di awal, kalau kita berkaca di cermin, kita kucing, tapi karena melihat kita di kaca tuh, wow, singa. Nah, itu imajinasi kita untuk bisa seperti singa. Kita harus mengakui dengan jujur bahwa kita itu kucing, gitu. Seperti itu. Nah, begitu juga kalau kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, duduk diam, bilang Tuhan, ampuni dosa saya. Ya, Roh Kudus bantu saya melihat apa yang salah dalam diri saya. Titik. Haleluya, puji Tuhan, memuji terus. Tapi kalau kita berdoanya, Tuhan ya kenapa orang itu gini ya? Saya doakan orang yang keras hati, orang yang nggak mau mengerti saya itu begini, itu salah. Gitu loh. Nah, itu salah. Tapi kita sendiri dulu. Itu Bu Maria. Ya, kita sendiri dulu dipertajam, dipercantik, inner beauty gitu ya. Nah, seperti itu, apa yang terjadi? Percayalah, seperti lampu, serangga-serangga akan datang. Gitu ya. Jangan banyak melihat keluar, yang di luar begini, begitu, begini, begitu, jangan. Tapi ke diri kita diperbaiki. Sekali lagi ya, itu ya. Iya, makasih Pak Dani. Iya, sama-sama. Baik, mungkin kita waktunya sudah ya, sudah 2 jam ya Pak Kris? Sudah Pak. Iya. Sekarang sudah mendekati 11:30. Iya. Iya, terima kasih. Minta tolong. Siapa yang mau doa penutup? Pak Bram, ini ada Pak Bram. Oh iya Pak. Wah, cucuku.
Pak Bram langsung ditodong doa penutup. Oke. Jadi ini mau doa penutup ini, Pak. Kenapa, Pak? Jadi ini mau Ya, doa penutup. silakan Pak Bram. Iya, Oke, silakan mari. doa penutup, Pak. Iya. Oke, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus kami naikkan ke hadirat-Mu karena pada malam hari ini Engkau boleh memberikan kepada kami pengetahuan ya Tuhan tentang mengetahui jati diri, dan Bapa Surgawi Engkau telah memakai hamba-hamba-Mu untuk boleh memberikan apa yang perlu bagi kami untuk menjalankan kehidupan kami sehingga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi untuk materi yang sudah disajikan oleh hamba-Mu Pak Dani dan juga tambahan dari rekan-rekan yang lain, Pak Andre dan yang lainnya. Terima kasih Bapak Surgawi, biarlah apa yang sudah disampaikan kami belajar untuk menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami tidak mampu menerapkannya dengan baik. Kalau tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus menopang kami, maka kami tidak mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu kami berdoa supaya Roh Kudus menopang kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapak dan Pak Dani yang sudah menyajikannya. Bapak Surgawi, Engkau terus memakainya di dalam pelayanan-pelayan hari-hari ke depan untuk boleh menolong banyak orang. Terima kasih Bapak Surgawi, Allah kami yang hidup semua yang hadir di ruang Zoom ini. Engkau memberkati mereka, pakailah mereka senantiasa di lingkungan dimanapun mereka berada untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua ya. Boleh bergabung ya. Aku boleh gabung. Iya,